Langsung ke OBS ya, udah kesini kan? Langsung ke OBS tadi. Atau tetap di Facebook? Nah, tapi Facebook bisa nak buka pet itu bisa. Iya, masalah apa nah buka itu. Udah, live nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 10:03 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan bahwa saat ini pembelajaran matematika kelas 8 kita mulai saja. Dan selamat pagi para siswa sekalian. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, kurang satu apa, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran ini dengan penuh khusyuk dan tawaduk ya, mudah-mudahan jadi pahala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2 sesuai dengan ada yang di buku di buku pelajaranmu yang buku kuning ya, buku kuning. Ntar kok gambar apa enggak masa di sini? Ada tuh. Ada ya. Jadi sama dengan seperti di sini. Ada? Ya, ada. Ada. Di sananya ada. Oke. Dan ini ya materi pembelajaran kita, koordinat kartesius atau sistem koordinat. Dari buku itu di halaman 73 ya ada peta konsep. Itu ada relasi dan fungsi ya, halaman 73 sorry. Di halaman 43 ada peta konsep, ada beberapa kata kunci yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah sistem koordinat itu sendiri, kemudian posisi titik terhadap sebuah titik yang lain atau pada koordinat, kemudian ada posisi garis berdasarkan sistem koordinat ya, posisi garis, satu garis atau dua garis. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya dua, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nanti kita lihat masalah kontekstualnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan setelah pembelajaran ini berlangsung, diharapkan siswa dapat menentukan sebuah titik dalam bidang kartesius, artinya koordinat sebuah titik dalam bidang kartesius, juga menentukan posisi titik pada kuadran sebuah koordinat. Oke, nanti kita bahas kuadran itu apa Pak. Nah, sebentar lagi kita bahas. Kemudian menentukan koordinat sebuah objek terhadap objek lain, kemudian menentukan posisi garis dalam bidang koordinat kartesius. Dan tokoh atau ilmuwan yang sangat terkenal untuk mengelola sistem koordinat ini adalah René Descartes ya, itu di bukumu ada René Descartes dengan sistem koordinat kartesius. Jadi sebuah sejarah panjang sehingga seorang ilmuwan ya, ini beberapa hal yang secara psikologis bisa kalian contoh. René Descartes ini dari posisi dia sakit, terbaring sakit, kemudian di rumah sakit dia melihat sebuah laba-laba yang hinggap ya, yang menempel pada sebuah tembok. Kemudian karena seorang ilmuwan tentu berpikir bagaimana cara mengukur posisi laba-laba dibandingkan dengan tembok, kemudian dibandingkan dengan lantai, dan dibandingkan dengan plafon atau atap mana ya. Maka terciptalah sistem koordinat kartesius. Oke, para siswa sekalian. Dan ini ya sama dengan buku itu. Ada dua orang siswa ya, ini ya. Si Badilah ya, mau dari sekolah, sama-sama dari sekolah mau ke rumah Ibu Badiah. Ya. Jadi ada dua cara, melalui jalan Sudirman. Ini yang biru, lalu jalan Sudirman, kemudian berbelok ke kanan, ke utara, belok kanan lagi, terus ke utara, ke kanan lagi, ke utara, kemudian kanan lurus. Kemudian ini yang pink, dia menggunakan jalan Diponegoro ya, langsung lurus ke kanan, kemudian ke utara, ke atas ya, kemudian ke kanan lurus, kemudian ke utara. Nah, dari dua kejadian ini, keduanya akan sama-sama sampai ke rumah Ibu Badiah. Namun ada apa yang berbeda? Yang berbeda tentu katakanlah
si Bella, ya ini katakan ini Bella, ini Diva. Si Bella itu melalui perjalanan yang cukup berliku-liku dan panjang, sementara si Diva itu cukup jalannya lurus dan lebih ringkas. Jadi ini hanya pola pemilihan dengan menggunakan sistem koordinat. Artinya dapat disimpulkan dari kedua siswa ini yang dengan tujuan yang sama, dengan cara berskendara yang sama, tentu ini yang pink lebih cepat dan lebih cepat sampai kemudian menggunakan energi yang lebih kecil. Nah, jadi karena dia pandai dalam menentukan pilihannya. Oke, inilah bentuk sistem koordinat kartesius, anak sekalian ya. Inilah bentuk sistem koordinat kartesius. Kartesius, oke. Nanti kita lihat ini sistem koordinat kartesius. Ada sebuah sumbu, ini sudah mungkin di kelas 6 pernah dibahas juga ini sumbu Y yang bentuknya vertikal, kemudian sumbu X yang bentuknya horizontal, ya horizontal atau biasa disebut dengan sisi absis, ingat ya, X atau absis. Sementara Y itu bisa disebut juga dengan sistem ordinat. Kemudian titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan koordinat. Oke, jadi pahami, kita ulangi lagi. Ya, sumbu X itu disebut dengan sisi absis yang bentuknya adalah horizontal, ini dari titik 0 seperti garis bilangan. Kemudian sumbu Y disebut dengan absis, ya berbentuk vertikal. Kemudian pertemuan wilayah ini disebut dengan koordinat. Jadi pertemuan absis dengan ordinat disebut dengan koordinat. Itu beberapa istilah dalam penyebutan sistem koordinat yang kalian pahamin. Nah, sekarang mari kita lihat. Oke, mari kita lihat bagaimana menentukan koordinat sebuah titik. Pada ini bidang kartesius namanya, merupakan bidang kartesius namanya. Mari kita lihat bagaimana menentukan nilainya. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Ini adalah sumbu X. Ya, titik P itu berada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Sumbu titik B itu 4 langkah atau 4 satuan dari si sumbu X. Kemudian titik A, ya 5, 6, ada 6 satuan dari sumbu X. Sementara titik A, dari sini kita berhitung 0, 1, 2, 3. Jadi perhatikan cara menghitungnya. Karena kita menentukan sebuah jarak sama dengan pola pengukuran, maka perhitungan dimulai dari angka 0. Oke, dari sini 0, 1, 2, 3. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oke. Nah, maka dituliskan begini. B. Oke. Itu koordinatnya B. Koordinatnya adalah 5,5 karena 5 ke kanan, jadi kan 1. Oke. 5 ke kanan. Oke, kita lihat ya. Oke, ini Pak bantu. Nah, titik B dari titik 0. Oke. 5 ke kanan. Kemudian 5 ke atas. Oke, 5 ke kanan, 5 ke atas. Ya, sebagaimana hukum positif negatif. Ya, ini titik B. Oke. 5 ke kanan. Oke, kok hilang jangan masuk. Oke, 5 ke kanan, 5 ke atas. Oke, pelan-pelan ya biar gampang dipahamin. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian 5 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada sistem teknik dalam dalam pengolahan bilangan bulat itu kan sudah pernah kita tetapkan dulu yang namanya kanan itu positif, kiri negatif, ya kan, atas itu positif, turun negatif. Oke,
Jadi kalau ke kanan dan ke atas artinya positif 5 menjadi 5,5. Sementara titik A itu 26 berarti kan, titik yang kedua. Oke. Kemudian angka 6, 2 ke kanan, 6 ke atas. Oke, titik A. Oke, kita ulangi lagi. Sementara titik A, ini perhatikan cara perhitungannya. Ini 2 ke kanan. Oke, kita tandain sebentar biar lebih paham. 2 ke kanan, kemudian 6 ke atas. Oke, 6 ke atas. Oke. Nah. Oke, 2 ke kanan, 6 ke atas. Maka menjadi titiknya 2,6. Oke. Titik B, ya kita ulangi lagi biar paham. Titik B. Ya, titik B tadi adalah 5 ke kanan. Oke, titik B. Oke, 5 ke kanan. Kemudian 5 ke atas. Perhatikan. Oke. Oke. Nah, 5 ke kanan, 1 2 3 4 5. 5 ke atas, 1 2 3 4 5. Jadi 5. Ini titik A dan titik B. Ya, titik A dan titik B. Nah, sekarang kita lihat titik C. Oke, kita lihat titik C. Ini titik C. Nah, titik C. Jadi titik C. Ini dari 4 ke kiri, perhatikan 4 ke kiri. Oke, 4 ke kiri. Oke, 4 ke kiri, angkanya negatif 4, 3 ke atas. Kemudian 3 ke atas. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Agak ribet jadinya. Oke, 4 ke kiri, 3 ke atas. Ke kiri nilainya negatif, ke atas nilainya positif. 4 ke kiri, 3 ke atas. Oke, paham ya? Berikutnya, masih kita teruskan. Masih kita teruskan. Oke, untuk memahami titik D dengan cara yang sama, titik D. Oke, kita buang dulu biar lebih jelas. Titik D negatif 5,6, artinya negatif 5 itu dari titik 0, semua kita boleh dari 0. Negatif 5 artinya ke kiri, 1 2 3. Oke, biar lebih jelas kita akan berikan begini. Oke, 1 0 ya, 1 2 3 4 5 ke kiri, kemudian 6 ke atas, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita perjelas biar lebih paham. Oke, nah
Maka 5 ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif. Maka koordinatnya menjadi 5,5 negatif 5,6. Oke. Oke, pada sekalian sampai di sana bisa dipahamin. Ini Bapak tunggu beberapa yang ingin komentar, silahkan disampaikan di kolom komentar. Ingin pertanyaan, nanti di akhir sesi Bapak akan coba menjawab masing-masing pertanyaan jika kondisi sudah memungkinkan. Oke, para siswa sekalian, oke, kita kembali. Nah, dan kemudian berikutnya lagi, oke. Nah, ini lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Bagaimana titik C dan D? Kemudian kita lihat titik E. Titik E koordinatnya adalah di sini tertulis negatif 3, negatif 3, artinya negatif 3 ke kiri, kemudian 3 ke bawah, 1, 2, 3. Maka menjadi negatif 3, negatif 3. Demikian yang G itu menjadi 5 ke kanan positif, 4 ke bawah negatif, jadi 5, negatif 4. Inilah sistem koordinat kartesius, cara menentukan sistem koordinat kartesius. Oke, para siswa sekalian, lebih daripada itu, nah ini ada istilah tambahan kita. Oke, ini biar lebih Bapak berikan gambarnya aja lah. Oke, ini wilayah ini itu disebut dengan kuadran 1. Oke, wilayah disebut dengan kuadran 1. Jadi ini itu disebut dengan kuadran 1. Oke, itu disebut dengan kuadran 1. Nggak bisa diubah ya. Ini disebut dengan kuadran 1. Oke. Kemudian yang sini sebelah kirinya ini disebut dengan kuadran 2. Ya, ini kuadran 2. Ini kuadran 1. Oke. Kemudian ini kuadran 2. Di sini adalah kuadran 3. Oke. Ini adalah kuadran keempat. Jadi wilayah sistem koordinat kartesius itu terbagi atas 4 wilayah. Satu wilayah disebut dengan kuadran. Perhatikan penulisannya, kuadran, bukan kuadrat. Kalau kuadrat itu pangkat 2. Jadi misalkan titik Q 2,3, 2 itu adalah hitungan koordinat X. Oke, ini. Oke. Sementara 3 itu adalah nilai koordinat Y. Ini. Oke. Di kuadran 2 ya, di sini X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 1. Nanti di kuadran ketiga di sini harga X-nya adalah negatif, harga Y juga negatif. Di kuadran keempat harga X-nya positif, harga Y-nya negatif. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau dia positif, X positif, Y positif, maka dia berada di koordinat tersebut berada di kuadran 1. Oke, kan? X-nya positif, Y-nya positif, maka titik tersebut berada di koordinat kuadran 1. Kalau di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif, maka titik tersebut berada di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran ketiga, jelas ini gampang. Harga X-nya maupun Y keduanya bernilai negatif.
X-nya bernilai negatif, Y bernilai negatif, dalam kuadran yang keempat angka X-nya positif, angka Y-nya negatif. Oke, itu sebagai catatan nanti ada di bukumu ya. Ada di buku itu di halaman 49. Coba disimak. Oke, di buku yang kuning di halaman 49. Semua ini Mbak ambil dari buku, blok dari buku ya, supaya anak-anak jika tidak memahami ini atau paham separuh-separuh bisa meneruskan pemahamannya dengan melihat buku pelajaran yang sudah dibagikan oleh pihak perpustakaan. Nah, sekarang ini ada pada sebuah sistem. Oke, ini pada sebuah sistem koordinat, tapi itu bukan koordinat kartesius, tapi koordinat biasa. Ini adalah seekor kucing ya, jelas ya, tidak apa jelas, adalah seekor kucing. Ini ular. Oke, katakanlah kucingnya di sini, titik ini kucingnya, walaupun gambar tidak pada titiknya. Ini ular di sini titiknya. Ini gajah. Oke, gajahnya seru berdiri. Kemudian di sini tikus. Ya, jangan heran kalau pada bapak ini seekor tikus sama besar dengan gajah. Kemudian di sini seekor domba, kambing. Kemudian yang paling tinggi ini posisi ayam. Ya, kemudian di sini posisi sebuah harimau. Nah, mau seperti ini. Jika seseorang baru mengenal kalian, Dul, rumahmu di mana? Oh, di dusun. Dusun mana? Dusun baru jadi, misalkan gitu ya, dusun baru jadi. Jadi orang akan bertanya, sebelah mana dengan masjid? Nah, sebelah mana dengan balai desa misalkan, atau sebelah mana dengan apa yang biasa menonjol di sebuah kampung? Masjid, balai desa, atau yang biasa terungkap, yang biasa gampang dicari orang di sebuah desa atau di sebuah tempat. Nah, itu menjadi patokan. Nah, kalian akan menjawab dari desa itu, dari masjid itu, misalkan maju ke depan sebentar, kemudian belok kiri, nah ketemulah, gitu bahasanya. Jadi seseorang akan menemukan alamat kita itu dengan berpatokan pada hal-hal yang menonjol, pada hal-hal yang terkenal, atau pada hal-hal yang gampang diingat orang. Misalkan kalau sebuah kampung seperti tadi, misalkan balai desa, atau sungai, atau masjid, atau kantor polisi, kantor pos, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana menentukan sebuah titik terhadap titik lain? Bagaimana menentukan sebuah titik terhadap titik lain? Nah, pada sistem koordinat kita tidak mengenal aturan diagonal. Jadi kita hanya mengatur sumbu X dan sumbu Y, atau vertikal dan horizontal. Ingat kesepakatan kita tadi, kalau dia positif itu menyatakan arah kanan. Oke. Kalau dia positif itu menyatakan arah kanan, sementara kalau dia negatif itu menyatakan arah kiri. Oke, kita bikin dulu ya kesepakatannya tadi. Oke, kita bikin dulu. Jadi biar gampang memahaminya. Oke, ini adalah ini kiri, di hal-hal yang positif. Di sini misalkan ada hal-hal yang negatif. Oke, apa aja hal-hal yang positif? Gitu ya, maju, apalagi ke depan, kanan, apalagi atas, baik. Sementara hal yang negatif bisa kita berbedakan. Oke. Kalau hal-hal yang negatif gampang mah. Oke, biar ada pembeda. Bapak bedakan di warnanya. Yang positif itu bagusnya hijau. Oke, yang negatif ini biasanya berwarna apa ya? Anggap aja. Nah, ini aja lah. Oke. Nah, oke. Itu hal-hal yang positif. Hal-hal negatif
Misalnya kalau maju jadi mundur, untuk kebalikannya ke belakang itu hal negatif ya. Kemudian kanan tentu menjadi kiri, di bawah. Jadi nanti marah enggak ya? Baik ya, gimana yang menyatakan baik? Tidak baik itu lah. Ada lagi hal-hal yang positif ya kan, ini maju mundur. Kemudian sementara negatif itu kebalikannya tentu oke. Kemudian yang positif tentu hal yang maju mundur ke depan, kanan, atas, kemudian baik. Kemudian negatif itu mundur ke belakang, kiri, bawah, atau tidak baik. Oke. Ini sudah Bapak yakin sudah tertanam di cara berpikir kalian. Itu hal. Oke, nah lihat bagaimana posisi harimau terhadap kucing. Harimau terhadap kucing. Perhatikan kalimatnya, harimau terhadap kucing. Atau begini, yang lebih gampang. Seorang akan bertanya, di mana rumahmu? Dari masjid. Sebelah mana rumahmu dari masjid? Tentu kita berpikir dari masjid atau dari rumah. Tentu dari masjid. Nah, jadi seseorang di masjid. Rumahmu dari masjid. Tentu kita memulai berpikir dari posisi masjid. Ya, rumah ibu, misalkan rumah Marhama dari balai desa. Nah, tentu orang akan berpikir seakan-akan berjalan dari balai desa. Nah, sama dengan bos ini. Posisi harimau terhadap kucing. Posisi harimau terhadap kucing. Tentu seseorang akan berpikir dari kucing. Oke. Paham ya? Nah, ulangi lagi. Mudah-mudahan sudah ada ini. Pania ada di sana. Anak bapak tuh. Oh, tidur kali ya. Oke. Ya. Muhammad Fatid Al-Huda, alhamdulillah. Oke, Fatid, misalkan seorang bertanya kepadamu, bagaimana, di mana posisi rumahmu dibanding dengan posisi balai desa. Pikir perjalanan dari sebuah balai desa. Nah, seandainya kalau pada posisi gambar ini, posisi gambar ini para anda sekalian, ceritanya mana posisi harimau terhadap kucing. Tentu seseorang akan berjalan dari kucing. Mana posisi tikus terhadap gajah. Tentu seseorang seakan-akan sudah berada di posisi gajah. Jadi perhitungan awalnya dari gajah. Posisi tikus terhadap ayam. Tentu dia akan berjalan seakan-akan sudah berada pada posisi ayam. Jadi dari ayam kita berhitung. Oke, ingat itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba posisi harimau terhadap kucing. Tadi kita mulai berbicara dari kucing. Oke, perhatikan caranya. Tentu kita mulai dari kucing. Ingat, dalam sistem koordinat dia tidak mengenal diagonal. Semuanya ada sumbu datar, naik atau turun, ya vertikal atau horizontal. Jadi dari sini, dari tikus kucing ke arah harimau. Oke, kita bikin gambarnya biar jelas. Oke, biar lebih tebal lagi. Oke. Nah, ini posisi harimau terhadap kucing. Dari kucing 1, 2, 3 ke kanan,
Oke, 1 2 3 di kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 ke kanan, 12 ke atas. Kanan itu positif, 3 12, maka dapat disimpulkan. Oke, dapat itu di sini. Oke, biar lebih mudah. Tadi lupa tadi. Ntar ya, pelan-pelan ya. Dan dari sini lah. Tadi kita bahas posisi harimau terhadap kucing. Itu tadi gimana tadi? 1 2 3 ke kanan, 12 ke atas. Oke, 3 ke kanan, 3 ke kanan, kemudian 12 ke atas. Maka ya, posisi harimau terhadap kucing itu pada koordinat 3,12. Oke, bisa dipahamin para anak sekalian. Jadi tadi kita ulangin. Oke, kita ulangin lebih jelas. Posisi harimau terhadap kucing yang ditanya tadi ya. Ini posisi harimau terhadap kucing. Jadi kita mulai dari kucing ya, sama dengan kisah cari alamat tadi. 3 ke kanan, 12 ke atas. Maka koordinatnya menjadi kok ada pas ini. Begini. Yang menjadi begini. Oke. Posisi harimau terhadap kucing 3 ke kanan, 12 ke atas. Maka ada 12. Oke, dipahamin. Kita coba yang lain. Oke, yang lain tanyakan di posisi ular, mana yang mulai? Misalkan posisi kambing terhadap ayam. Posisi kambing terhadap ayam. Kita cek dulu ya. Posisi kambing, koordinat kambing lah, beginilah langsung aja. Oke. Terhadap ini hanya berlaku pada tabel yang tadi, pada tabel yang posisi yang lain itu tidak berlaku. Jadi hanya kita bahas pada tabel yang tadi. Oke. Lihat kambing terhadap ayam, tentu mulai dari ayam ya. Oke, lihat, mari kita berhitung kambing terhadap ayam, tentu mulai dari ayam ya, ke kiri kemudian ke bawah. Oke, ke kiri kemudian ke bawah. Oke, dari ayam ke kambing tuh 0 1 2 3 ke kiri, 3 ke kiri, kita tuju sini.
ya, 3 ke kiri, dilanjutkan dengan oke, lihat dari sini 1 2 3 ke kiri, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 0 1 2 3 bikin kita lebih jelas. Nah, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 9 ke bawah, 3 ke kiri, 9 ke bawah, dengan 9 ke bawah. Nah, oke. Gimana sebenarnya? Maka ya, koordinat kambing terhadap ayam, koordinat yang adalah gimana? Kalau dia kiri artinya negatif 3, kalau dia ke bawah artinya negatif 9. Momen kalian, ini Bapak sambil ngopi ya. Sambil menunggu pemahaman kalian. Ya, Bapak ngopi. Bismillah. Dan kopinya enak. Ya. Dan kopinya enak. Oke, masih ditunggu di M. Farid Al-Huda ya, ini yang mengajar Bapak bukan Ibu ya, dikoreksi tolong. Kalau Junita mah mau paham Bapak, ini yang Bapak ngajar Bapak, tapi hari ini materi apa hanya kelas 8, tapi nggak apa-apa, Riasari ya, nggak apa-apa. Siapa tahu besok di UN keluar, jadi kan diingatkan kembali, tidak ada yang sia-sia. Siapa lagi? Sotong puasan, siapa puasan? Oke. Mubarak, alhamdulillah. Kemudian Meta Mulyani, oke. Doni, oh ya Doni, oke. Oke, kita lanjutkan para sekalian. Oke, ini kembali ke jadi jangan heran kalau ini adalah sistem jadi kalau kalian nanti di Facebook hanya melihatkan wajah apa yang terlalu kecil seperti ini ya, jadi maklumin aja, jangan khawatir. Oke, kita teruskan. Itu ini lagi. Oke. Nah, bagaimana kita sekarang kalau ingin melihat posisi kita bahas. Seandainya harimau ingin menangkap kambing. Oke, biar lebih seru ceritanya ya. Seekor harimau ingin menangkap kambing. Harimau ingin menangkap kambing. Nah, gitu. Bagaimana koordinatnya? Nah, artinya kita akan tanyakan posisi kambing terhadap harimau, karena harimau yang ingin menangkap kambing, maka posisi kambing terhadap harimau. Kambing terhadap dari mulai dari harimau. Kambing terhadap harimau, karena harimau yang mau menangkap tentu dia harus tahu posisinya ya, posisi kambing terhadap harimau. Oke, kita coba, kita mulai dari harimau ya. Harimau untuk menuju kambing harus membutuhkan dari sini terus kemari, terus kemari. Oke, kita perjelas.
Oke, kita perjelas. Oke, nah kita lihat terhadap harimau, maka arahnya adalah dari sini ya, 0 1 2 3. Ulangi lagi, karena ini menentukan jarak, maka jarak itu adalah pengukuran, maka perhitungan dimulai dari angka 0 ya, bukan penghitungan. Jadi pengukuran 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ke kiri. Oke, kita coba. Jadi tadi harimau terus di sebelah, kemudian 8 ke kiri ya. Lagi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ke kiri. Oke, 11 ke kanan, 8 ke kiri. Tadi wah, mana tadi kok hilang. Nah, ini maka koordinat ya, koordinat tadi body, sekarang koordinat kambing terhadap harimau adalah lupa terus. Tadi 11 ke kanan adanya positif, 8 ke kiri adanya negatif. Oke, dipahami mana Anda? Ini adalah perkara yang tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Nanti kalian bisa pahamin dengan menambahkan pemahaman kalian dengan baca-baca bukunya itu ya, baca-baca bukunya itu. Oke, kita teruskan. Oke, nah kita teruskan sekarang bagaimana posisi garis terhadap sistem koordinat. Nah, ini dia posisi garis terhadap sistem. Ini garis L2, garis L3, dan garis L4. Garis fokus ya. L3 seperti sumbu X, artinya semua garis L ini, L1, L2, L3, L4 adalah horizontal. Oke, dia sejajar dengan sumbu X, maka horizontal. Nah, kita mulai dari yang terdekat, L2. L2 melalui titik 1,3 ini 3,3 6,3 dan seterusnya. Di kuadran kedua negatif 1,3 negatif 3,3 negatif. Biar lebih pahamin, jadi garis L2 tadi garis L2 cuma tadi nulisnya
garis L2. Oke, itu melalui koordinat. Tadi berikan gambarnya 1,3 2,3 ya. Oke, 1,3 3,3. Oke, kemudian 4, kemudian 4,3. Ini pada dan seterusnya pada kuadran 1. Nah, pada kuadran ketiga, nah ini pada kuadran 1, pada kuadran ya. Kemudian pada ini pada kuadran 1. Oke. Nah, pada kuadran kedua, oke, ini garis L2 melalui min 1,3. Oke, min 1,3, kemudian min 2,3, kemudian min 3,3, nah, kemudian min 4, min 4, dan seterusnya. Ini kuadran 2. Oke, paham ya? Pada kuadran kedua. Nah, dilihat angka-angka yang kita peroleh. Ternyata garis L2 itu sumbu X-nya, nilai-nilai pada sumbu X ini 1, 2, 3, 4 berubah. Min 1, min 2, min Y, angka 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 di sini. Kiri. Oke, bisa dipahamin. Jarak dengan sumbu X artinya jarak L1, jarak L2 terhadap sumbu X adalah 3. Oke, dengan cara yang sama nanti bagaimana dengan L1 min 1,5 ya, min 1,5, 2,5, 3,5. Demikian dengan L3 ya, 1, min 4, 2, min 4, 3,4. Demikian L4 1, min ya, pada ini pada kuadran keempat ya. Jadi L1 dan L2 hanya melalui kuadran 1 dan kedua, sementara L3 dan L4 melalui kuadran ketiga dan kuadran keempat. Oke. Ini cirinya. Oke, bisa dipahamin ya. Itu posisinya garis L4 X, jadi posisinya dari sumbu X. Jika ditanya bagaimana posisi garis L2 sejajar dengan sumbu X dan berjarak 3 satuan. L1 sejajar dengan sumbu X dan berjarak 5 satuan. L3 sejajar dengan sumbu X dan berjarak min 4 satuan. Demikian L4 sejajar dengan sumbu X dan berjarak negatif 7 satuan. Oke. Nah, ini garis-garis sejajar sumbu Y. Ya, sama dengan tadi. M1, M2, M3 dan M4. Oke, kita perbesar. Kita mulai dari M1 atau M2 yang lebih dekat ini. M1 ya, ke M1. M1 melalui titik 0, min 5. Terbalik. Min 5,0. Oke. Ya, min 5,0, min 5,1, min 5,2,
Oke. Min 5, min 3, min 5, min 4 dan seterusnya. Garis M3 ini garis M3 melalui koordinat 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,-1, 2,-2, 2,-3, 2,-4, 2, dan seterusnya. Nah, artinya semua harga X-nya berubah, harga X-nya tetap, harga Y-nya berubah. Harga X-nya tetap, harga Y-nya berubah. Dengan cara yang sama yang tadi pada sejarah sumbu X, sekarang sejarah sumbu Y. Kalau kalian ditanyakan bagaimana kan posisi sumbu garis 2, bagaimana posisi M2, telah sejajar dengan sumbu Y dan berjarak negatif 2 satuan. M3 sejajar dengan sumbu Y berjarak 2 satuan nih. M4 sejajar dengan sumbu Y dan berjarak 7 satuan. Dengan sumbu Y berjarak dengan 7 satuan. Dari sumbu Y itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini adalah garis memotong sumbu X. Nah, garis memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar untuk memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y. Oke, kita mulai dari garis N1 ini. N1 melalui titik ini berapa nih? 1,0 dan 0,2. Tekan. Oke, biar lebih paham. Kita buka ya. Oke. Nah, ini. Jadi, garis N1 melalui titik 1,0 dan 0,2. Dia dan 0,2. Jadi bisa begitu. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita satukan di sini, waduh. Nah, inilah garis N1 oke, itu memotong sumbu X di titik tekan tadi ini 1,0 oke, di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik berapa tadi 0,2. Perhatikan. Kalau apa pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi garis N1 memotong sumbu X di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Oke. Paham ya? Nah, garis N2, garis N2 memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 0,2. Maka garis N1 dan garis N1 dan N2 atau garis N tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Jadi ada 3 kemungkinan pada posisi pada saat kita membuat sebuah garis. Yang pertama,
sejajar sumbu Y atau memotong sumbu X. Ya, kalau dia memotong sumbu X pasti akan memotong sumbu Y. Oke. Nah, karena sebuah garis dapat kita perpanjang. Oke. Berikutnya, nah, kalian telah mempelajari koordinat Kartesius. Sekarang coba selesaikan soal ini. Bagaimana cara kalian menentukan jarak titik tertentu A, B dari subjek dan sumbu Y pada koordinat Kartesius? Nah, tolong jawab dengan di rumah. Kau ngomong kuat-kuat biar orang tuamu tahu bahwa kamu sedang belajar. Ya, bagaimana cara kalian, sebut aja kuat-kuat, Bapak dengar dari sini. Bagaimana cara kalian menentukan jarak titik tertentu A, B dari sumbu X sumbu Y pada koordinat Kartesius? Bagaimana caranya? Jarak titik tertentu A, B. Ya, tentu kita hitung dari A. Nilai A itu adalah jarak 0 dari X, dan B itu adalah vertikal, jarak vertikal ke atas atau ke bawah dari titik sumbu koordinat atau titik 0, pusat koordinat atau titik 0,0. Jadi hitung dari jarak, kita atur koordinat sumbu koordinat X Y. Kalau dia sejajar sumbu X, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu Y? Tentu berpotongan. Ya, akan berpotongan. Tebalannya begini, jika sejajar sumbu X, jika akan berpotongan. Jika satu garis memotong tidak tegak lurus sumbu X, bagaimana orang dengan sumbu Y? Ya, tentu berpotongan juga. Bagaimana berpotongan garis dengan sumbu Y? Tentu berpotongan juga. Ya, dia akan memotong sumbu Y. Oke, demikian para siswa sekalian, koordinat sekalian. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mempelajari sendiri pada buku pembelajaran ini. Oke, sekarang kita coba contoh penjelasannya sebelum kita tutup para siswa sekalian. Oke, buka buku pelajarannya. Buku mana tadi, Bapak? Langsung halaman 68. Oke. Nah, inilah buku pelajaran kalian. Oke. Inilah buku pelajaran kalian. Nomor 11. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah. Garis-garis sejajar dengan sumbu X adalah mana? Tentu garis K dan garis L, ya kan? K dan L, jawaban D. Oke. Dengan cara yang sama, garis-garis sejajar dengan sumbu Y adalah M dengan N. Nah, mudah sekali, kan? Mudah sekali buku ini. Oke. Garis M dan N adalah kedua garis yang M dan N. Perhatikan mana garis M dan N tadi. M dan N adalah kedua garis yang, perhatikan pilihannya. Tegak lurus, rimpit, berpotongankah, atau sejajar? Kalian yang ini seluruh, coba kalian kirimkan seluruh ini ya. Ini uji kompetensi 2 nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya, nomor 1 sampai dengan 20. Oke, simak bagaimana cara pengetikannya. Nanti jika sudah selesai, kirimkan menggunakan WhatsApp langsung ke supaya jangan dibaca temanmu yang lain ya. Langsung aja ke
nomor Bapak. Ya, jadi langsung aja ke nomor Bapak. Jadi aduh, tugas daring ya. Oke, kerjakan soal pilihan ganda halaman 66 sampai dengan halaman 68. Ya, 20 soal. Ya. Kirim mata pelajaran yang kantung itu, masa lupa ya. Kirim jawabannya ke Bapak 1274990007. Oke. Salah 8. Oke, ini bagi yang belum, yang selama ini masih teramat sombong nggak kenal dengan bapaknya, ini Bapak kasih tahu nomornya ya. Oke, jadi formatnya gampang aja, misalkan formatnya biar ya begini, misalkan 1 titik B, misalkan gitu, 2 titik betulan begini, 1 titik B spasi 2 titik C 2 titik C spasi 3 titik D, misalkan gitu, spasi terserah mau gunakan huruf kapital maupun huruf apapun ya, silakan mau huruf kapital maupun huruf apapun. Ingat ya, 1 2 3 perhatikan cara pengertiannya. 1 titik B ini jika jawaban nomor 1 B, 2 titik C jika jawaban nomor 2 itu C, 3 titik D jika jawaban nomor 3 itu D. 4 titik jawabanmu apa, misalkan jawabanmu adalah E tapi E enggak ada ya, spasi. Nomor 5 titik F ya. Hingga terakhir nanti sampai ke nomor 20, misalkan jawaban nomor 20 itu adalah P. Misalkan itu kenapa Pak Parmuji pangkalnya P. Oke, Bapak tunggu jawabannya hingga besok pukul 10 besok. Oke, karena besok pagi Bapak sudah harus daring juga untuk siap-siap untuk besok pagi. Jadwal Bapak akan menggunakan daring di kelas kelas 7 ya. Hai pada kelas 7, siap-siap ya untuk mengikuti pelajaran matematika besok. Makanan yang bergizi biar senantiasa semangat ya, bukan makanan yang bergizi biar senantiasa semangat dan selalu sehat ya, kekebalan tubuhnya juga semakin membaik apalagi pada posisi Covid saat ini. Demikian para siswa sekalian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan senantiasa Bapak ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan, jaga jarak pada masa pandemi ini, senantiasa menggunakan masker, kemudian menghindari perkumpulan atau berkumpul orang lebih dari 1 meter, senantiasa cuci tangan, senantiasa rajin cuci tangan, membasuh tangan dan mandi sekalian ya, menggunakan sabun dan air mengalir. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan sebagai kesimpulan tadi ya, sebelum sudah juga kesimpulan adalah jawabannya tadi ya, bagaimana ada sistem koordinat adalah bagaimana cara menentukan sebuah sistem koordinat buah titik, dihitung dari pangkal koordinat atau sumbu koordinat, kemudian garis itu adalah posisi garis adalah bagaimana posisi garis terhadap sistem koordinat baru sumbu Y. Demikian, semangat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Bapak akan kembali mengudara untuk para anak-anak kami yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu di kelas, untuk kelas 7 dimulai insyaallah untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih. Kita
senantiasa kita